Ada. Kita punya Ahmad penyanyi. Firdaus. Dia juga. Nah, ini. Lah, obeng kita ini. Kok ketawa? Bapak panggil lengkap banget, Bapak kayak calon KTP. Ahmad Firdaus. Lengkap. Ini ibu, Iya. pengen dengerin suara. Kamu nyanyi ya? Kamu suka di pantry pakai gagang panci. Itu nggak ada orang, kalau itu nggak ada orang. Kamu Oke, nyanyi yang itu. nyanyi. Yang apa namanya? Setelah ambil wudhu. Orang aku tahu. Kalau aku tahu. Parit jasa raharja. Paredarja. Jalan jauh amat sih. Oke, saya nyanyi. Ya. Nih, Bu, suaranya bagus, Bu. Oh, boleh. Ibu sambil dengerin dia nyanyi mau dikerokin? Ngapain? Dia Emang ngerok. saya dikerokin, emang saya voucher pulsa. Iya. Oke, Udah iya. Bang Daud jangan malu-maluin, Bang Daud. Udah 3 tahun gua ngarepin kayak gini nih. Iya. Yang bagus ya. yang bagus. Kuncinya seikhlasnya udah. Semenjak semua sibuk dengan gadget, canda tarik si tuek, sorak rangku alu, gembira enggrang bambu, momen indah itu hilang. Hei, sirup kurnia nih! Tapi yang takkan pernah hilang, nikmat es sirup kurnia. Mengembalikan rasa rindu, kegembiraan, kebersamaan, dan kehangatan. Kapanpun, dimanapun, nikmatnya selalu ada. Sirup kurnia untuk Indonesia. Mau terus untung, pakai terus Arko, tinggal sorong. Ahai, Arko kereta sorong, teknologi Jepang, desain inovatif, lebih strong. Angkut apa saja, hemat tenaga, gampang nuangnya, slim bentuknya. Don't forget, ojo lali, kereta sorong, ya Arko ini. Terus untung, terus pakai Arko, tinggal sorong. Pastikan original. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala
الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد وسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Bentangan alam nan memukau, seni dan warisan budaya yang beragam. Mari jelajahi keindahan Nusantara melalui program Pesona Indonesia setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kasus bullying semakin hari semakin meningkat. Bullying tidak hanya fisik, bisa berupa ejekan, perundungan daring, bahkan pengucilan. Bullying merusak harga diri, kesehatan mental, dan masa depan. Sebagian korban dapat mengalami depresi dan kecemasan. Siapa saja bisa menjadi korban, tapi kita bisa menghentikannya. Saya pernah jadi korban. Saya tahu bagaimana rasanya. Kita harus berani bicara. Pelaku bullying dapat dikenakan ancaman pidana yang berat sesuai hukum di Indonesia. Bullying hanya akan berhenti jika kita berani bicara dan menolong. Jangan jadi penonton. Banyak korban sudah berjatuhan. Stop perundungan, mulai dari kita. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersama, Indonesia bersatu. Hiduplah
Katanya di desa ini tuh banyak cerita unik. Emang iya? Kisah seorang arsitek muda yang datang ke desa untuk proyek besar, namun disambut dingin oleh warga sekitar. Kalau ada orang asing yang datang ke sini kagak sopan, dia bakalan marah. Teteh, itu teh orang kota yang nginep di rumah Bu Titin teh ya? Gak usah banyak nanya, Mas. Kita di sini gak suka banyak basa-basi. Banyak rahasia kelam di sepanjang perjalanannya. Mampukah ia melanjutkan misinya atau menemukan jalan pulang yang sebenarnya? Itu sangat berharga buat kami. Bahkan bapak kami dulu Jalan pulang setiap Jumat selama Ramadan pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Tapi niat saya baik kok. Kalau misalkan niatnya baik, buktiin, jangan cuma ngomong aja. Selamat petang saudara, Anda menyaksikan Klik Indonesia Petang hari ini, Sabtu 8 Maret 2025. Bersama saya Dewinta Kailola. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda, berikut kita ikuti dua topik utama Klik Indonesia Petang hari ini. BPBD bersama tim gabungan terus melakukan pencarian terhadap 5 orang yang hilang akibat bencana hidrometeorologi di Sukabumi, Jawa Barat. Gunung Merapi di Provinsi Sumatera Barat kembali erupsi disertai dentuman keras dan kolom abu pekat. Klik Indonesia Petang kami awali dengan informasi Pranata Humas Ahli Muda BPBD Jawa Barat, Hadi, mengatakan 5 orang hilang di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat akibat bencana banjir dan longsor hingga kini belum ditemukan. Pranata Humas Ahli Muda BPBD Jawa Barat Hadi menjelaskan, BPBD bersama tim gabungan terus melakukan pencarian terhadap 5 orang yang hilang akibat bencana hidrometeorologi tersebut. Hadi menjelaskan kelima orang hilang tersebut dengan rincian 2 orang berasal dari Kecamatan Simpenan dan 3 orang berasal dari Kecamatan Lengkong. Selain itu, sebanyak 328 jiwa mengungsi dan 287 jiwa terdampak bencana ini. Ia menyebut terdapat 3 orang meninggal dunia akibat bencana banjir longsor dengan rincian 1 orang berasal dari Kecamatan Simpenan dan 2 orang berasal dari Kecamatan Palabuhan Ratu. BPBD juga mencatat 155 rumah rusak terendam, 11 rumah rusak ringan, 8 rumah rusak sedang, 7 rumah rusak berat, serta 30 fasilitas umum terdampak. Bencana banjir dan tanah longsor melanda Kabupaten Sukabumi akibat cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah tersebut pada Kamis 6 Maret 2025. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi bencana banjir di Sukabumi, Jawa Barat. Dalam kunjungan tersebut, Wapres Gibran menekankan pemulihan infrastruktur dan relokasi warga terdampak. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi bencana di Palabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Wapres meninjau jembatan Cidadap, Jalan Palabuhan Ratu nomor 16, Kecamatan Simpanan yang amblas diterjang banjir bandang pada Kamis malam, dan kawasan terdampak banjir lainnya di terminal dan pasar semi modern Palabuhan Ratu yang luluh lantah akibat terjangan air bah. Selain itu, Wapres juga memeriksa langsung permukiman warga, termasuk rumah ibadah seperti masjid dan gereja yang rusak parah. Selain menyapa warga, Wapres juga membagikan paket sembako, alat kebersihan, selimut, serta paket buku dan mainan untuk anak-anak.
Wapres menekankan perlunya langkah strategis dalam penanganan pasca bencana banjir yang dinilai lebih berat dibandingkan kejadian sebelumnya pada November 2024 lalu. Salah satu fokus utamanya yakni normalisasi sungai melalui pengerukan dan pengurangan sedimentasi guna memperlancar aliran air. Sementara dari segi infrastruktur, Wapres menginstruksikan percepatan perbaikan jembatan Cidadap yang rusak agar transportasi baik bagi warga maupun distribusi barang dapat kembali berjalan lancar. Wapres mengimbau warga terdampak tidak kembali bermukim di daerah sempadan sungai demi menghindari risiko bencana serupa di masa mendatang. Upaya relokasi warga yang bermukim di sempadan sungai juga turut menjadi perhatian, mengingat pentingnya mitigasi risiko untuk mencegah dampak bencana serupa di masa mendatang. Pembangunan rumah untuk relokasi warga yang rumahnya rusak berat akan dilakukan oleh BNPB, sedangkan lahan relokasi disiapkan oleh pemerintah daerah. Gunung Merapi di Provinsi Sumatera Barat kembali erupsi disertai dentuman keras dan kolom abu pekat. Erupsi Gunung Merapi dengan tinggi kolom abu tidak teramati, namun terekam di seismogram dengan amplitudo 30.4 mm. Gunung Merapi di Provinsi Sumatera Barat kembali erupsi dengan mengeluarkan kolom abu yang tidak teramati pada Sabtu pagi hari ini. Petugas pos pengamatan Gunung Api Merapi Rahmat Rifandi mengatakan erupsi terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 30.4 mm dengan durasi kurang lebih 55 detik. Untuk sebaran abu, arah angin saat ini condong ke arah timur laut dengan kecepatan 20 knot. Erupsi Gunung Merapi saat ini terpantau masih fluktuatif sehingga Gunung Merapi masih berpotensi terjadinya erupsi. Dengan amplitudo yang cukup tinggi sebab masih adanya gempa tektonik luar dan gempa tektonik dalam yang terpantau oleh pos pengamat gunung api yang merupakan aktivitas magma di dalam Gunung Merapi menuju permukaan. Saat ini Gunung Merapi masih berada pada level 2 waspada dengan rekomendasi masyarakat dilarang mendekati Gunung Merapi. Pos pengamatan Gunung Api Merapi mencatat pada tanggal 8 Maret 2025 pukul 10:41 terekam letusan dengan amplitudo 30,4 dan lama gempa 55 detik. Namun untuk ketinggian kolom dari pos pengamatan Gunung Api Merapi tidak bisa dipantau. Dan laporan dari masyarakat itu arah abu ke arah utara timur laut. Petugas pos PGA Merapi Rahmat menghimbau bagi masyarakat diminta tetap mematuhi dan tidak melanggar himbauan yang sudah ditetapkan pemerintah setempat. Hal ini untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan terjadi ke depannya. Jika terjadi hujan abu, masyarakat dihimbau menggunakan masker penutup hidung dan mulut untuk menghindari gangguan saluran pernapasan. Dari Kota Bukit Tinggi, Jeffrey Wahyudi melaporkan. Sementara itu, pos pengamatan gunung api di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara melaporkan terdengar suara gemuruh yang kuat saat Gunung Ibu erupsi dengan mengeluarkan abu vulkanik setinggi 700 meter di atas puncak gunung. Petugas pos PGA Halmahera Barat Excel Ruru mengatakan kolom abu Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat daya. Erupsi terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 20 mm dan durasi sekitar 53 detik. Saat ini kondisi gunung api setinggi 1.325 meter dari atas permukaan laut masih berstatus level 3 atau siaga. Oleh karena itu, masyarakat di sekitar Gunung Ibu maupun pengunjung dan wisatawan agar tidak beraktivitas di dalam radius 4 km dan perluasan sektoral berjarak 5 km ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif Gunung Ibu. Seluruh pihak diminta agar menjaga kondisivitas suasana di masyarakat, tidak menyebarkan narasi bohong dan tidak terpancing isu-isu yang tidak jelas sumbernya, serta masyarakat selalu mengikuti arahan dari pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat agar senantiasa berkoordinasi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi di Bandung atau dengan PGA Gunung Ibu yang berada di Desa Gamici, Kecamatan Ibu, untuk mendapatkan informasi langsung tentang aktivitas gunung tersebut. Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Malang dan Lumajang, Jawa Timur, erupsi sebanyak 7 kali. Erupsi dengan ditandai mengeluarkan abu vulkanik ini terpantau sejak Sabtu dini hari 8 Maret 2025. Gunung Semeru di Jawa Timur kembali erupsi sejak Sabtu dini hari tadi. Dalam sepekan terakhir, Gunung Semeru sudah erupsi 89 kali. Berdasarkan informasi letusan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi melalui aplikasi Magma Indonesia,
tinggi kolom abu teramati sekitar 500 meter di atas puncak atau 4.176 meter di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah selatan. Erupsi tersebut terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 100 detik. Menurut laporan aktivitas Gunung Api Magma Indonesia, tingkat aktivitas Gunung Semeru di level 2 atau waspada. PVMBG mengimbau tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 8 km dari puncak atau pusat erupsi. Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 13 km dari puncak. Selama tahun 2025, Magma Indonesia telah merekam 1.960 letusan atau erupsi gunung api di seluruh Indonesia. Gunung Semeru di Jawa Timur paling banyak erupsi dengan 922 kali letusan. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dan 6 orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap perkembangan terbaru dari penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan perlengkapan pada rumah jabatan anggota DPR tahun anggaran 2020. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar diumumkan sebagai salah satu tersangka dalam kasus ini, selain ada 6 tersangka lainnya yang masih ditutup rapat oleh KPK. Sejauh ini KPK belum menjelaskan lebih lanjut mengenai siapa saja pihak lainnya yang turut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut dan juga peran mereka. KPK sebelumnya mengumumkan telah memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020. Peningkatan status perkara ke tahap penyidikan sudah disepakati pimpinan KPK, pejabat struktural kedeputian penindakan KPK, serta penyidik dan penuntut KPK. Dalam perkara ini, KPK juga telah melakukan penetapan tersangka. Meski demikian, pengumuman pihak yang ditetapkan sebagai tersangka beserta pasal yang disangkakan dan konstruksi perkara akan dilakukan saat konferensi pers terkait dengan penahanan. Namun KPK telah mengungkapkan bahwa tim penyidik KPK menerapkan pasal kerugian keuangan negara dengan nilai miliaran rupiah. Penyidik KPK juga telah memeriksa Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar. Ia diperiksa soal dugaan adanya vendor yang mendapatkan keuntungan dengan tidak sepatutnya dalam pengadaan kelengkapan rumah jabatan DPR RI. Komisi Pemberantasan Korupsi menyoroti dugaan pemotongan anggaran makan bergizi gratis dari Rp10.000 menjadi Rp8.000 per porsi di tingkat satuan pelayanan pemenuhan gizi. Dugaan fraud ini perlu diatensi karena berdampak pada kualitas makanan yang diterima masyarakat. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menanggapi hasil temuan KPK terkait adanya pengurangan nilai makanan dari Rp10.000 menjadi Rp8.000. Dadan mengatakan jika pagu bahan baku berbeda sejak awal. Ia mengatakan perbedaan pagu bahan baku tersebut berlaku di sebagian besar wilayah Indonesia Barat. Dadan menyampaikan pagu bahan baku itu akan berubah sesuai indeks kemahalan masing-masing daerah. Pagu bahan baku tersebut disusun oleh mitra dan kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Ia menyebut penyusunan itu dilakukan setiap 10 hari. Diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi menyoroti dugaan pemotongan anggaran makan bergizi gratis dari Rp10.000 menjadi Rp8.000 per porsi di tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Dugaan fraud ini perlu diatensi karena berdampak pada kualitas makanan yang diterima masyarakat. Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana bertemu pimpinan KPK untuk meminta pendampingan atas pelaksanaan MBG. Dadan menyebut program MBG menghabiskan biaya sangat besar sehingga perlu pengawasan sangat masif. Pasca penggagalan pengiriman rokok ilegal ke Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Tarempa menyerahkan barang bukti rokok ilegal hasil penangkapan oleh Fleet One Quick Response Lanal Tarempa ke kantor Bea dan Cukai Tarempa. Kegiatan berlangsung di lapangan Napoleon Lanal Tarempa, Jalan Kartini, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau.
Komandan Lanal Tarempa Letkol Laut Pelaut Ari Sukmana mengatakan barang bukti rokok ilegal yang diamankan TNI Angkatan Laut Lanal Tarempa hari ini diserahkan kepada Bea dan Cukai Tarempa guna pemeriksaan lebih lanjut. Sebanyak 223 kardus dengan nominal ditaksir 1,7 miliar rupiah diserahkan kepada Bea dan Cukai Tarempa. Penangkapan penyelundupan rokok ilegal di Kepulauan Anambas merupakan penangkapan pertama sepanjang sejarah. Hal tersebut dilakukan guna mempererat kerjasama dan koordinasi yang baik antar instansi. Selain itu juga guna mendukung dan mengaplikasikan asta-cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam memberantas penyelundupan yang dapat merugikan negara dan perekonomian secara nasional. Sementara itu, Kepala Kantor Bantu Bea dan Cukai Tarempa, Muhammad Syukur, mengucapkan terima kasih atas penyerahan barang hasil penindakan yang telah dilakukan oleh TNI Angkatan Laut Lanal Tarempa. Kegiatan tersebut merupakan wujud sinergitas yang kuat antara Bea dan Cukai Tanjung Pinang dengan Lanal Tarempa dalam rangka menekan peredaran rokok ilegal, terutama di Kepulauan Anambas. Penyerahan barang bukti rokok ilegal hasil penangkapan tim Lanal Tarempa dilengkapi dengan berita acara serta pengecekan ulang terhadap barang bukti dengan cara membongkar ulang setiap bal dan kardus yang disaksikan oleh pejabat terkait, diantaranya dan Lanal Tarempa, pejabat utama Lanal Tarempa, tim Lanal Tarempa, dan Kepala Kantor Bea dan Cukai Tarempa beserta jajarannya. Kegiatan penyerahan barang bukti rokok ilegal itu berlangsung aman dan kondusif. Klik Indonesia Petang masih akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Talk Showbiz. Ini makin banyak orang yang mulai beralih ke gaya hidup hemat dan juga ramah lingkungan. Salah satu perubahan besar yang sedang terjadi adalah meningkatnya penggunaan kendaraan listrik. Kalau kita mau bangun yang namanya rental mobil, itu kan sebenarnya ada beda nih ya. Beda nih ya kan antara rental mobil konvensional dengan rental mobil ketika hadirnya Moren. Peluang menjadi bos rental mobil 100% listrik tanpa repot. Sabtu dan Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat. Rest Area 1 ini beda dari yang lain. Banyak cerita dan celotehan para karyawannya yang bikin kamu nggak berhenti ketawa. Bonus apa bos dari beli ngomong apa? Bentar. Ini lagi ada syuting Lutung Kasarung. Ini tadi Pak, pementasan Tangkuban Perahu. Saksikan Rest Area Senin sampai Rabu pukul 3.30 waktu Indonesia Barat selama Ramadan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Petang. Kita ikuti informasi selanjutnya. Saudara, deportasi pekerja migran Indonesia yang bermasalah dari Sarawak, Malaysia meningkat. 3 kali deportasi dilakukan dalam sebulan dari Depo Imigrasi Bekenu dan Semunja. Tren tahun 2025 meningkat. Pemulangan paksa WNI bermasalah sebagian besar merupakan pekerja migran Indonesia. Berdasarkan data dari Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P4MI Sanggau, sudah 757 orang PMI bermasalah yang dideportasi Malaysia. Koordinator P4MI Sanggau, Agut Gudiyahman mengatakan, pekerja migran Indonesia yang dipulangkan itu selain kasus pelanggaran keimigrasian serta izin kerja juga ada kasus operator judi online yang menjadi perhatian P4MI Sanggau. Data yang kami terima sebanyak 757 orang dengan kesalahan mereka di sana. Yang pertama pelanggaran keimigrasian, terus pelanggaran dokumen ketenaga kerjaan, dan ada beberapa case yang dimana menjadi perhatian kami juga. Ini seperti operator judi online. Dalam perekrutan ini, operator judi online ini rata-rata mereka tergiur dengan janji-janji yang mereka terima dari media sosial. Koordinator P4MI Sanggau, Agut Gudiyahman mengatakan,
Monitoring dan pengawasan intensif dilakukan baik di PLBN maupun di jalur tidak resmi. Langkah itu salah satu upaya untuk mencegah pengiriman PMI secara ilegal ke luar negeri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menemukan minyak goreng kemasan minyak kita yang tidak sesuai takaran di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Mentan juga menemukan bahwa isi kemasan minyak kita ternyata tidak sesuai dengan yang tertera pada label, yakni hanya berisi 750 hingga 800 ml. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan dan menemukan 3 perusahaan minyak kita yang diduga melakukan pelanggaran. Ia meminta perusahaan ini ditutup dan izinnya dicabut jika mereka terbukti melanggar. Ia menjelaskan bahwa melakukan keliling dan sidak untuk melihat langsung kondisi pasar. Saat sidak, Mentan menemukan minyak kita dijual dengan harga di atas harga eceran tertinggi yang seharusnya Rp15.700 per liter, namun dijual seharga Rp18.000. Mentan Andi Amran Sulaiman juga menemukan bahwa isi kemasan minyak kita tidak sesuai dengan yang tertera di label, yakni hanya berisi 750 hingga 800 ml. Mentan melakukan pembuktian takaran minyak goreng tersebut dengan membeli produk tersebut kepada para pedagang di pasar tersebut. Setelah itu, Mentan memerintahkan jajarannya yang ikut dalam sidak agar melakukan penakaran dengan menggunakan gelas takar ukuran 1 liter, disaksikan langsung aparat kepolisian dari Satgas Pangan. Memasuki bulan suci Ramadan, harga semua jenis cabai di Pasar Tanjung, Jember, Jawa Timur kian tidak terkendali. Lonjakan harga paling mencolok terjadi pada cabai rawit merah, tembus angka Rp150.000 per kilogram. Kenaikan harga semua jenis cabai di Pasar Tanjung yang merupakan pasar induk terbesar di pusat kota Jember terjadi sejak awal bulan Ramadan. Kenaikan harga paling mencolok terjadi pada cabai rawit merah yang tembus di angka Rp150.000, bahkan sempat menyentuh harga Rp190.000 per kilogram. Kenaikan harga serupa juga terjadi pada cabai rawit hijau dari Rp25.000 naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Begitu pula dengan harga cabai merah besar dari Rp50.000 menaik menjadi Rp70.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada bawang merah dari Rp21.000 naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Harga bawang putih dari Rp30.000 naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan harga cabai dan bumbu dapur lainnya ini dipicu menurunnya pasokan dari petani sehingga stok di tingkat pedagang penipis. Cabai rawit, cabai seret. Cabai rawit? Ya, seret. Selain cabai rawit? Ya sama, agak mahal sedikit. Semua? Tapi tidak kayak ini rawit. Kalau rawit itu harganya langsung menonjol. Berapa Bu sekarang? Sekarang kalau yang dulu itu ya yang puasa dapat 1 hari itu 190. Saat ini harga jualannya. Sekarang jualannya 150. Ya bingung Mas, sembarang naik. Apa yang naik tertinggi Bu? Tapi ya semua Mas. Banyak jualan ya sepi. Artinya banyak yang naik memang ya Bu? Ya. Yang tertinggi memang cabai ya Bu? Ya, tertinggi cabai. Saone wae ini turun kemarin satu on 18. Terus gimana ini Bu kalau harga naik belanjanya dikurangi atau seperti apa Bu? Ya, jualannya itu dinaikkan harganya. Kenaikan harga bumbu dapur khususnya cabai membuat sejumlah ibu rumah tangga kelimpungan. Mereka terpaksa harus berhemat dengan cara mengurangi pembelian cabai agar kebutuhan pokok lainnya dapat terbeli. Soundbite. Harga cabai baru akan stabil setelah pasokan dari petani normal dan stok di tingkat pedagang juga melimpah. Dari Kabupaten Jember, Sunarto melaporkan. Informasi dari Padang, Sumatera Barat, Saudara, kuliner legendaris lamang tapai banyak dicari sebagai salah satu menu berbuka puasa. Permintaan lamang meningkat 2 kali lipat selama bulan puasa dibandingkan hari biasanya. Lamang tapai Padang Pasir
Begitu kuliner legendaris ini dikenal di kalangan pecinta kuliner yang terbuat dari beras ketan ini. Dikenal sebagai Lamang Tapai Padang Pasir karena dirintis sebagai usaha rumahan di kawasan Padang Pasir. Namun saat ini berganti nama menjadi Lamang TJ karena lokasi pembuatan lamang yang sudah berpindah ke kawasan Alai Para Kopi Kota Padang. Sudah ada sejak tahun 1958. Lamang Tapai Bu Jus hingga saat ini masih eksis di kalangan pecintanya. Bu Jus merupakan generasi kedua setelah orang tuanya yang mulai merintis usaha lamang. Untuk tetap mempertahankan cita rasa lamang, dibuat menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Bertahun-tahun lamanya Bu Jus berjualan lamang tapai di Pasar Sandang Pangan dekat kawasan Padang Teter Lama. Bahkan, sebagian besar pembeli yang datang merupakan pelanggan yang sudah berlangganan sejak belasan tahun yang lalu. Karena ya punya ibu ini enak Kak, dari waktu zaman papa masih ada, itu belinya selalu di sini kalau ke pasar. Emang udah langganan? Iya. Apa biasanya yang disukai? Biasanya yang biasa aja sih Kak, yang putih. Kalau ada ke pasar Kak, kadang-kadang sih kalau ke pasar pasti beli di sini gitu. Jika pada hari biasa permintaan lamang hanya 15 batang per hari, saat bulan puasa ini permintaan naik 2 kali lipat menjadi 30 batang. Hal ini karena banyak yang menjadikan lamang menjadi salah satu andalan menu saat berbuka puasa. Terdapat berbagai macam lamang, yakni lamang tapai, lamang baluwo, dan lamang pisang. Dan yang paling banyak dicari saat Ramadan ini, lamang tapai. Selama Ramadan insya Allah lagi agak meningkat, itu. Soalnya orang sambil belanja kan, sambil menukar, Sabtu apa untuk berbuka, dibelinya lamang tapai, itu lape, itu sarabi. Rasanya enggak berubah-ubah gitu dong. Kok dapat lebih ditingkatkan lagi, misalnya kelapanya misalnya 10 bisa dijadikan 13 atau berapa gitulah umpama. Atau pulut ketannya enggak usah yang pokoknya yang nomor 1 lah gitu. Itu. Itulah rasanya tadi. Itu. Rasanya. Di bulan Ramadan ini permintaan lamang juga banyak datang dari sejumlah hotel dan kafe untuk menu berbuka puasa. Bahkan menjelang Hari Raya Idul Fitri, pemesan lamang banyak datang dari luar Sumatera Barat. Dan sudah sejak 6 tahun terakhir, usaha rumahan ini menyediakan hantaran atau hampers untuk lebaran yang diisi dengan jajanan khas Minang, diantaranya lamang, sarabi, kue talam, dan onde-onde. Delima Febria, Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu di Gorontalo, saudara, kue tradisional Gorontalo tetap mendominasi penjualan takjil Ramadan meski varian kue modern saat ini semakin banyak. Takjil yang disediakan bervariasi dengan harga yang sangat terjangkau. Berburu takjil untuk buka puasa sudah menjadi aktivitas rutin umat muslim di berbagai tempat termasuk kota Gorontalo. Peluang ini dimanfaatkan para penjual takjil di kawasan Jalan Tayeb Gobel, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Gorontalo. Takjil yang disediakan di tempat ini bervariasi, mulai dari minuman segar hingga aneka kue. Sebagian besar kue yang dijual terdiri dari kue tradisional Gorontalo. Ada pula menu lainnya yang biasanya hanya dijual saat momen bulan puasa. Aneka takjil dijual dengan harga terjangkau, mulai dari Rp5.000. Lapak takjil di kawasan Jalan Tayeb Gobel ini mulai beroperasi pada pukul 15 hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tepatnya menjelang waktu berbuka puasa. Keberadaan lapak takjil ini sangat membantu karena masyarakat bisa menikmati takjil tanpa perlu membuat sendiri di rumah. Lebih dari 1 abad, Masjid Al-Mansyur tetap berdiri kokoh di pusat kota Wonosobo, Jawa Tengah. Selain memiliki nilai sejarah yang tinggi tentang syiar agama Islam, masjid ini juga merupakan perpaduan arsitektur Jawa dan Spanyol. Dibangun saat masa pemerintahan Belanda pada tahun 1847, Masjid Al-Mansyur menjadi salah satu masjid tertua yang ada di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, tepatnya di Kelurahan Kauman Utara atau sebelah utara dari alun-alun kota Wonosobo. Mulanya masjid berusia 177 tahun ini bernama Masjid Besar Wonosobo, namun untuk mengenang jasa Kiai Mansyur yang telah mewakafkan tanahnya seluas 7.000 meter persegi untuk pembangunan masjid, maka nama masjid diganti menjadi Masjid Al-Mansyur. Masjid Al-Mansyur menjadi saksi sejarah penyebaran agama Islam pada masa pemerintahan Belanda, sekaligus saksi berdirinya Kabupaten Wonosobo. Seiring berjalannya waktu, pengelola masjid merestorasi bangunan masjid dengan tetap mempertahankan bentuk aslinya.
Gaya arsitektur masjid ini terbilang unik, yakni perpaduan arsitektur Jawa dan Spanyol yang terlihat dari dinding, pilar, rangka atap yang terbuat dari kayu jati. Lantainya pun masih menggunakan ubin kuno dan serambi yang luas untuk menampung lebih banyak jamaah. Yang ini orang suka pada tiduran, pada istirahat di situ ketika penat saat siang hari. Dan di puasa ini ya hampir dari zuhur sampai sore ini nanti terus orang pada datang. Dan nanti ramainya lagi adalah menjelang buka puasa karena masjid menyediakan buka puasa dan terawih seperti biasanya. Tidak hanya itu, di masjid ini rutin digelar pengajian setiap hari Sabtu atau pengajian seton yang dihadiri ribuan jamaah dari berbagai kota di Jawa Tengah. Pengajian seton ini rutin digelar sejak tahun 1961. Rata-rata jemaah yang hadir merupakan para kiai hingga imam masjid. Selain mengaji, para jemaah juga melakukan pencocokan jam matahari atau jam bencet yang ada di depan Masjid Al-Mansyur. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Kolintang dikenal sebagai alat musik perkusi dari kayu yang berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara. Sebagai alat musik tradisional yang telah mendapat pengakuan UNESCO sebagai warisan budaya dunia tak benda, generasi muda Minahasa dan Sulawesi Utara diharapkan dapat berkontribusi dalam melestarikan kolintang. Kolintang mendapat pengakuan dari Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO sebagai warisan budaya dunia tak benda. Masuknya kolintang sebagai warisan budaya dunia tak benda diumumkan dalam sidang ke-19 Komite untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda di Paraguay pada 5 Desember 2024. Terkait prestasi ini, pemerhati budaya Jane Waturandang atau biasa dikenal dengan Tante Min berpendapat masyarakat, khususnya generasi muda di Minahasa dan Sulawesi Utara, memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan alat musik perkusi dari kayu ini. Kolintang itu hampir setiap desa itu ada. Tapi era selanjutnya justru sekarang ini, 2013. Jadi 2013 itu kolintang itu mendapat sertifikat pengakuan dari Kementerian sebagai warisan budaya tak benda Indonesia asal Sulawesi Utara itu 2013. Kemudian dari tahun itu diusulkan untuk ke UNESCO. Jadi harusnya lebih banyak dimasyarakatkan, digenerasikan pengetahuan atau pemahaman tentang musik tradisional itu ke regenerasi. Kalau misalnya itu tetap ada dilestarikan, saya rasa bisa. Mungkin kalau untuk perkembangan kebudayaan saat ini memang boleh dibilang sangat memprihatinkan. Dari segi budaya itu ada adat istiadatnya, bahasanya, budayanya, tata keramanya memang sudah mulai terkikis. Dan sangat ditakutkan pada era-era tertentu kita benar-benar akan kehilangan identitas karena budaya itu tidak melekat lagi. Masyarakat diharapkan terus berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan budaya, termasuk kolintang, guna memastikan alat musik ini tetap hidup di tengah perubahan zaman. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Klik Indonesia Petang segera kembali usai jeda. Dan saudara, demikianlah Klik Indonesia Petang hari ini. Akhirnya saya Dewi Takelola mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. BPI Danantara akan mengelola aset BUMN sebesar 14.000 triliun rupiah. Dengan aset sebesar itu, BPI Danantara masuk dalam jajaran 10 besar sovereign wealth fund dunia dan diprediksi akan membangkitkan perekonomian Indonesia. BPI Danantara dibentuk setelah revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. BPI Danantara dibentuk melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang organisasi dan tata kelola BPI Danantara. Di balik peluncuran BPI Danantara, muncul kekhawatiran publik terkait pengawasan dan kredibilitas lembaga. Publik berharap jangan sampai investasi negara terjadi penyalahgunaan yang akhirnya merugikan perekonomian nasional. Dalam hal ini, DPR RI menegaskan pentingnya sistem pengawasan yang komprehensif dan berlapis untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi BPI Danantara. Mengingat BPI Danantara akan mengelola modal yang ada di BUMN untuk didistribusikan kepada proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi kepada masyarakat. DPR RI menilai tata kelola yang baik akan menjadi fondasi penting dalam mencegah adanya penyelewengan dan memastikan transparansi publik. Banyak aksi-aksi korporasi yang harus dikoordinasikan atau dilaporkan kepada Komisi 6 ya, selaku DPR yang mengawasi Danantara ini secara legal ya, bahwa aksi-aksi korporasi itu antara lain tentang RKAP harus dikoordinasikan, tentang restrukturisasi, tentang privatisasi, hapus buku, hapus tagih ya, dan itu semua harus dilakukan, dilaporkan atau dikoordinasikan dengan DPR. Jadi memang tugasnya DPR itu kan memang kita harus mengawasi pemerintah ya. Dalam hal ini Danantara ini yang notabene dia akan mengelola dana yang segitu besar, 300 triliun dan 14.000 aset, itu tentunya kita harus awasin Mas. Jadi kita harus pastikan bahwa duit-duit yang di Danantara yang diinvestasikan itu harus pasti menyentuh masyarakat. Itu tugas kami sebagai DPR untuk mengawasi itu semua. Jadi jangan sampai dana-dana ini malah nyasar kemana-mana. Jadi persepsi bahwa Danantara ini tidak bisa diperiksa, dan itu salah total. Jadi Danantara ini sebuah badan yang selayaknya seperti badan yang lain, bisa diperiksa di mana-mana. Kita bisa pantau uang ini pada lari kemana. Jadi kita harus tahu, kita akan pantau dan kita harus tahu. Badan Pengelola Investasi Danantara dapat berperan sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi nasional dengan berinvestasi di sektor prioritas seperti sektor energi terbarukan, manufaktur industri hilir, dan produksi pangan. Keamanan pengelolaan dana investasi ke sektor prioritas akan meningkatkan daya saing global Indonesia serta mendorong target pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8%. Mudah-mudahan ini akan menjadi trigger terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Bahkan ini menjadi sumber pembiayaan bagi proyek-proyek yang multi-years, proyek-proyek yang berkelanjutan, proyek-proyek yang saat ini membutuhkan investasi segar. Nah, dengan adanya Danantara, kita tidak akan tergantung terus kepada investor, tergantung kepada pihak luar negeri, tetapi juga dengan Danantara ini, negara mempersiapkan pembiayaan untuk sektor-sektor produktif, utamanya terhadap hilirisasi, gitu ya, karena menghilirisasi terhadap 26 komoditas ini, tentu nilai tambahnya akan sangat besar. Selain terhadap nilai keuntungan, nilai pendapatan ya, yang pada akhirnya juga menjadi dividen bagi negara, tentu juga ini bisa menjadi pembiayaan bagi yang selama ini kesulitan untuk mencari pembiayaan. DPR RI berharap Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Danantara mampu bekerja dengan optimal demi kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, DPR RI berkomitmen memaksimalkan pengawasan terhadap kinerja pengelolaan BPI Danantara. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan.
semua berbeda. Kini kita satu saudara. Semua lalui bersama hari-hari yang indah. Lewati semua walau suka dan duka. Bersama lalui hari-hari yang indah. Lewati semua dengan canda dan tawa. Terus kamu rapi sekali, mau kemana? Biasa Pak, ada prospekan. Kali aja bisa closing. Iya. Oh iya. Ini uang kosan saya bulan ini ya Pak ya? Saya terima, saya tunggu dulu ya. Oh ya, ngomong-ngomong itu prospekan teman baru apa kawan lama itu? Doain aja Pak. Kalau saya lihat zodiak hari ini katanya saya akan dapat kabar yang mengejutkan. Kali aja rezeki ya Pak ya. Amin. Saya doakan yang terbaik. Amin. Yaudah, saya pamit dulu ya Pak ya.